Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu pengawas madrasah seprovinsi Jawa Barat yang saya hormati. Kali ini saya ingin menyampaikan hasil koordinasi terkait dengan penilaian kinerja pengawas madrasah dengan perwakilan Pokjawas Provinsi Jawa Barat yang dilakukan oleh tim dari bidang pendidikan madrasah Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada hari Rabu 11 Mei 2022. Kebetulan kami dari Provinsi Jawa Barat diundang. Yang hadir adalah Ketua Pokjawas, Pak Haji Abdul Ajid, kemudian saya sendiri sebagai sekretaris, dan Pak Haji Ndas sebagai wakil sekretaris. Ada beberapa catatan penting untuk persiapan kegiatan penilaian kinerja pengawas madrasah. Tapi jangan lupa sebelum saya sampaikan, tekan tombol subscribe yang bertanda merah agar senantiasa terus berbagi dalam pengetahuan. Baik, kita mulai tidak lama lagi. Pertama menyangkut agenda kegiatan. Yang pertama adalah satu, koordinasi tim bidang Penmat Kanwil Provinsi Jawa Barat dengan perwakilan Pokjawas Madrasah Provinsi Jawa Barat terkait dengan pembahasan instrumen penilaian kinerja pengawas madrasah itu sudah dilakukan pada hari Rabu 11 Mei 2022. Kemudian yang kedua, ada beberapa penyempurnaan instrumen penilaian kinerja pengawas madrasah oleh tim antara tanggal 12 sampai tanggal 17 Mei 2022. Kemudian yang ketiga adalah rakor bidang Penmat yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Jumat besok dengan Kepala Kemenag, Kasih Penmat, Ketua Pokjawas Kabupaten Kota, dan perwakilan Pokjawas Madrasah Jawa Barat. Akan dilaksanakan tanggal 13 Mei 2022, tempatnya di Hotel Arya Duta. Kemudian berikutnya adalah pengajuan tim penilai kinerja pengawas madrasah dari unsur pengawas senior oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kota ke bidang Penmat Kanwil Kemenag Jawa Barat, yaitu tanggal 13 Mei. Kemudian yang kelima, pelaksanaan uji kompetensi bagi calon tim penilai kinerja pengawas madrasah tanggal 20 Mei 2022. Jadi pengawas senior oleh Kabupaten Kota itu diusulkan oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kota ke bidang pendidikan madrasah Provinsi Jawa Barat. Nanti setelah diajukan akan dilakukan uji kompetensi calon yang sudah diajukan tersebut, apakah layak atau tidak. Nah, pelaksanaannya insya Allah tanggal 20 Mei 2022. Bagi yang layak, maka selanjutnya akan dilakukan kegiatan yang disebut dengan pelaksanaan BIMTEK. Tim penilai untuk kinerja pengawas madrasah, yaitu tanggal 27 Mei 2022. Sedangkan pelaksanaan penilaian kinerja pengawas madrasah sendiri yang tahun 2021 ini perkirakan pada minggu ke-1 atau minggu kedua bulan Juni 2022. Nah, itu untuk agenda kegiatan kalau tidak ada perubahan sementara seperti itu. Yang kedua adalah tim penilai. Tim penilai sebagaimana kita pahami bersama ada 3, yaitu sesuai dengan juknis, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kota, kemudian yang kedua adalah Kasih Pendidikan Madrasah Kabupaten Kota, pengawas senior yang sudah dinyatakan lolos uji kompetensi dan telah mengikuti BIMTEK tim penilai kinerja pengawas madrasah oleh bidang Penmat Provinsi Jawa Barat. Keempat, penilai dari unsur pengawas senior yang sudah lolos tadi, nah itu nanti akan dilakukan uji penilaian kinerja pengawas madrasah terlebih dahulu. Jadi sebelum
penilai dari pengawas senior itu melakukan penilaian terhadap sesama rekannya, dia akan dinilai terlebih dahulu oleh kepala kantor dan kasih penmat di kabupaten kota masing-masing. Jadi bedanya kalau pengawas yang lain itu diuji oleh 3 orang, nah, kalau ini diuji oleh kepala madrasah, oleh kepala kantor dan kasih penmat di tingkat kabupaten kota masing-masing. Yang berikutnya adalah terkait dengan instrumen. Nah, instrumen itu yang digunakan dalam penilaian kinerja pengawas madrasah menggunakan instrumen sesuai dengan Juknis SK Dirjen Pendis tentang pedoman penilaian kinerja pengawas madrasah nomor 6.934 tahun 2014. Nah, tentu instrumen ini sudah dikembangkan beberapa poin indikatornya. Dan itu sebagaimana yang pernah saya jelaskan sebelumnya terkait dengan instrumen penilaian kinerja pengawas madrasah. Mungkin hanya ada beberapa revisi sedikit disesuaikan dengan Permendikbud nomor 143 tahun 2014. Yang kedua, instrumen PKPM itu terdiri dari 4 komponen, penyusunan program, pelaksanaan program, evaluasi program, serta pembimbingan dan pelatihan profesionalisme guru. Dan masing-masing komponen dijabarkan berdasarkan indikator butir masing-masing yang jumlahnya bervariasi setiap komponen sesuai dengan instrumen yang pernah saya kirimkan dan saya share. Yang ketiga, untuk pelaksanaan pembimbingan terhadap pengawas muda bagi pengawas madya itu disesuaikan dengan jumlah pengawas muda. Perlu kami jelaskan pada poin yang ketiga ini bahwa salah satu tugas pengawas madya itu adalah melaksanakan pembimbingan terhadap pengawas muda. Pengawas muda itu golongan 3C dan 3D. Jadi golongan 3C dan 3D itu disebut pengawas muda. Kalau golongan 4A, 4B, 4C itu pengawas madya. 4D, 4E adalah pengawas utama. Nah, tugas pengawas madya salah satunya adalah membimbing pengawas muda. Untuk pengawas utama juga sama punya tugas seperti itu. Cuman di kita belum ada pengawas utama di Jawa Barat. Jadi yang ada adalah pengawas madya membimbing pengawas muda. Tentu di kabupaten kota jumlah pengawas muda itu bervariasi. Ada yang mungkin sama sekali tidak ada. Karena pengawasnya di kabupaten yang bersangkutan adalah sudah golongan 4A semua. Atau pengawas madya semua. Nah, jika ada di kabupaten kota, pengawas muda misalkan 1 atau 2 atau 3 orang, maka cukup dilakukan oleh 1 atau 2 orang pengawas madya saja. Bagaimana pengawas madya yang tidak melakukan pembimbingan terhadap pengawas muda, maka hasil kesepakatan tetap nilainya akan diempatkan. Sebab bukan karena dia tidak mau melakukan tugas, sebab objek yang dilakukan untuk pelaksanaan tugas tersebut tidak ada. Jadi kalau ada 1 cukup oleh 1 orang, atau cukup, misalkan ada 2 cukup oleh 2 orang. Tidak 1 pengawas muda kemudian dibimbing oleh semuanya. Tentu bagi yang melakukan pembimbingan punya nilai poin sendiri nanti angka kreditnya, bukan dalam penilaian kinerja pengawas madrasah. Sedangkan dalam penilaian kinerja pengawas madrasah kami sepakat bahwa itu tidak akan mempengaruhi persoalan masalah penilaian. Yang keempat, skala butir instrumen menggunakan skala Likert dengan bintang bobot 1 sampai dengan 4 sesuai dengan instrumen yang sudah saya sampaikan sebelumnya pada rapat lewat Zoom. Lanjut, metode dan teknik penilaian. Nah, metode dan teknik penilaian itu disepakati yang pertama adalah bahwa pelaksanaan penilaian itu dilakukan secara luring, yaitu tatap muka. Jadi tatap muka itu berhadap-hadapan. Yang kedua, sistem penilaian menggunakan aplikasi berbasis online yang sudah disiapkan oleh tim dari bidang Penmat Kanwil Provinsi Jawa Barat.
Artinya tidak menggunakan aplikasi offline yang pernah saya kirim, tapi menggunakan aplikasi berbasis online yang sudah disiapkan. Kenapa harus demikian? Sebab hasilnya pada hari itu juga sudah harus masuk. Kalau aplikasi offline, itu hasilnya bisa ditunggu besok, lusa, atau ya kapan saja. Tapi kalau online, sudah tidak bisa lagi diutak-utik, hasilnya pada saat itu juga harus selesai. Yang ketiga, penilaian itu melalui teknik wawancara dan penggalian dokumen. Jadi yang melakukan wawancara adalah tim penilai tadi, kepala kemenang, kemudian kasih, dan pengawas senior. Serta melakukan penggalian dokumen yang sudah disiapkan oleh pengawas. Dokumen apa? Program kepengawasan, laporan, dan seterusnya. Yang keempat, setiap satu orang pengawas akan dinilai oleh tim penilai terdiri dari 3 orang. Tadi yang sudah disampaikan, kepala kantor, kasih, kemudian pengawas senior. Kelima, skala butir instrumen itu menggunakan skala Likert dengan rentang bobot 1-4. Kalau 4 itu berarti sangat baik, 3 baik, kemudian C ada apa sih 3, 2 adalah cukup baik, sedangkan 1 adalah kurang baik. Nah, dalam bahasa instrumen penilaian kinerja pengawas madrasah itu 4 terpenuhi semua, 3 terpenuhi hanya sebagian, kemudian 2 itu belum terpenuhi, kurang dari sebagian, atau 1 tidak terpenuhi sama sekali, atau hanya 1, 2. Keenam, hasil akhir dari penilaian kinerja pengawas madrasah itu minimal bernilai baik. Jika kurang atau cukup akan ada catatan dari pihak provinsi atau dari pihak tim penilai, dari pihak kepala kantor untuk perbaikan kita ke depan. 7, bukti fisik yang dinilai itu disepakati kemarin tidak berupa soft file, tapi berupa hard copy, hasil print out. Jadi dokumen yang Bapak Ibu buat dalam bentuk laporan, program, hasil evaluasi, pelaksanaan bimbingan, segala macam, itu harus lengkap dijilid. Sudah ada tanda tangan pengesahan. Kenapa kemarin disepakati dalam bentuk hard copy? Itu dalam rangka ketika Bapak Ibu mau melakukan KNP, penilaian kinerja kenaikan pangkat atau golongan, maka tidak perlu lagi membuat, tidak perlu lagi print out, jadi sudah ada. Yang ke-8, perkiraan waktu untuk penilaian itu dalam 1 hari terdiri atas 10 orang pengawas. Jadi kalau kabupaten kota mempunyai pengawas jumlahnya ada 40, maka diselesaikan bisa dalam waktu 4 hari. Bagaimana kalau kabupaten kota yang jumlah pengawasnya 10? Tergantung kebijakan kepala kantor. Itu bisa diselesaikan 1 hari, bisa diselesaikan 2 hari, atau bisa diselesaikan 3 hari. Itu tergantung dari pemetaan jadwal dan kesiapan kepala kantor kabupaten kota untuk melakukan proses pemilihan tersebut. Nah, ini sekedar catatan tambahan. Pertama, pada saat pelaksanaan PPKM itu di kabupaten kota akan dilakukan monitoring dari tim bidang pendidikan madrasah Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat. Jadi nanti ada tim monitoring yang akan memantau pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja pengawas madrasah. Yang kedua adalah dalam pelaksanaan PKPM dimungkinkan akan ada saja uji baca tulis Al-Quran oleh kepala kantor atau kepala kemenag kasih penmat kabupaten kota. Jadi dipersiapkan saja, hasil rembukan kemarin bisa saja mungkin ada, mungkin tidak. Kalaupun ada, Bapak Ibu tinggal mempersiapkan saja. Kenapa? Dasarnya adalah bahwa pengawas madrasah kita punya latar belakang yang berbeda-beda. Bukan hanya sekedar dari latar belakang jurusan agama saja, tapi juga ada latar belakang yang pendidikan umum. Terlepas dari latar belakang pendidikan umum, karena kita tugas di madrasah, ya sekedar untuk ngecek boleh-boleh saja ada baca tulis Al-Quran.
Tetapi poinnya bahwa kepala kantor, kemudian kepala kasih tetap akan sama memeriksa sejumlah instrumen yang sudah disiapkan oleh tim dari pihak Penmad, bidang Penmad Provinsi Jawa Barat. Jumlah instrumennya akan sama. Berbeda dengan pada saat penilaian kinerja kepala madrasah. Tentu pengemasannya sangat bergantung kepada kepala kantor, kemudian kepala seksi, dan yang lain, dan pengawas senior. Bahwa instrumen yang digunakan akan sama. Itu catatan tambahan. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebersamaan. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Mohon maaf dan berdiri agar terus berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.